Shalom Jemaat LEC yang dikasihi Tuhan. Dan pada hari ini kita mau terus memuji dan menyembah Dia di tempat kita masing-masing. Dan jangan kita hiraukan orang kiri dan kanan, tapi kita berikan senyuman yang terbaik. Dan juga kita berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik, karena Dia yang layak menerima puji dan sembah kita. Ayo, mari kita berikan tepukan dan kita bertepuk tangan untuk Dia. Hey. Are you ready, church? Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ayo nyanyikan sama-sama, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa dari mana, church? Sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Ayo kita angkat tangan kita dan nyanyikan Yesuslah Raja pemenang. Are you ready? Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang termulia, Engkau yang paling dahsyat Bapa, dan Engkau yang paling setia Tuhan. Saat kami tersenyum, saat kami bersedih, saat kami tertawa, saat air mata kami mengalir, Kau Tuhan yang sentiasa memeluk kami dengan dekap kasih-Mu Tuhan.
Let us worship Him. Kita naikkan pujian kita pada saat ini. Jesus, Kau mulia, Kau ku sembah. Searadadada. Oh, tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekarang kita nyanyikan sama-sama. Tiada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, yes Jesus, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kita isytiharkan dan kita declare, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, we are safe in your presence. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Sing with all your heart. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, Jesus. Jesus, oh, kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Yes, Lord. Selamanya Engkau setia, Tuhan. Selamanya kami mau mengangkat tinggi tangan kami, Tuhan. Kami mengangkat suara kami untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau, Tuhan. Saat kami merasakan, kami menaikkan pujian kami, Tuhan, untuk Engkau, biarlah ia berbau harum di hadapan Engkau. Let your smile yang akan menunjukkan segala sesuatu adalah safe di dalam Engkau, Tuhan. Yes, Lord. Yes, Jesus. In the name of the most mighty and power
In Jesus' name, we ask and pray. Amen. 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 Selamat pagi, salam, puji Tuhan. Pada hari ini, saya pasti kita sangat bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang bersama dengan setiap pribadi kita, terutama jemaat kita LEC yang senantiasa setia kepada perintah PKP. Walaupun kita tinggal di dalam rumah kita masing-masing, tapi itu adalah satu penghormatan kita kepada kerajaan, bahwa kita sangat mengerti tentang keadaan di sekitar kita. Dan pada hari ini, sebelum saya membawa kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dan saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa menyegarkan pikiran kami, yang senantiasa memberi kekuatan bagi hati. Kami senantiasa bersandar penuh kepada Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami belajar, merenungkan, mengerti sabda firman-Mu, dan kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan, menguasai setiap hati kami, menguasai setiap pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kudus, supaya kami dapat mempergunakan hidup kami, waktu kami, sewaktu kami diizinkan oleh Allah masih bersuara, masih bergerak di dunia ini. Dan kami mengucap syukur ya Tuhan. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur. Ajarlah kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya melalui firman Tuhan kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini dan pada hari ini saya ingin membawa kita belajar daripada firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20 berkata demikian, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya ulangi sekali lagi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pada hari ini saya ingin mengongsikan daripada pengertian firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 20 ini. Satu tema yang ingin saya bawa, yang selalu kita laungkan dalam kehidupan anak-anak terang. Dan pada pagi hari ini maupun siang hari ini saya ingin membawa kita belajar satu tema, yaitu mengucap syukur. Melalui teks ini tuh saya melihat daripada perkataan dalam Efesus 5 ayat 20 ini meminta supaya setiap anak-anak terang, orang-orang percaya, mengucap syukur pada setiap waktu. Ucapan syukur adalah sesuatu yang kurang disadari oleh banyak orang Kristen. Padahal Allah menghendaki umatnya tekun melakukan ucapan itu, karena di dalamnya ada kuasa Allah. Rasul Paulus berkata, ucaplah syukur di dalam segala sesuatu, karena itulah kehendak Allah di dalam Kristus Yesus kepada kamu. Ucapan syukur mempunyai kuasa, sama seperti doa dan pujian. Kalau berdoa dengan sungguh-sungguh mempunyai kuasa, sementara pujian mampu merobohkan tembok Yeriko serta menggoncangkan penjara di Filipi. Dalam ayat ini ada dua perkara penting yang perlu kita perhatikan bila kita mengucap syukur, dan apa yang
menyebabkan kita mengucap syukur. Ada 2 poin yang perlu saya kongsikan untuk kita, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Dan poin yang pertama melalui tema ucapan syukur ini yaitu bila kita mengucap syukur. Poin yang pertama, bila kita mengucap syukur. Di dalam Efesus 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bila kita mengucap syukur, di dalam firman Tuhan ini berkata senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa, bila-bila masa dan di mana saja. Saya tahu apabila orang percaya bangun pagi, kita berdoa mengucap syukur. Apabila kita menikmati berkat setiap hari, kita mengucap syukur. Dan waktu kita beristirahat, waktu malam, orang percaya, anak-anak terang selalu mengucap syukur. Mengucap syukur tidak ada batas ataupun waktunya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Tesalonika ini mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, setiap waktu, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di mana kita boleh belajar mengucap syukur dalam setiap hal, jemaat Tuhan. Di mana kita melaungkan terima kasih kita kepada Allah, di mana kita dikuatkan, di mana kita diberkati dengan bermacam-macam caranya Allah dalam kehidupan kita. Mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam semua situasi, baik pun sewaktu kita bekerja, baik pun waktu kita tinggal di rumah masa PKP ini, sewaktu kita merenungkan firman Tuhan, sewaktu kita belajar untuk memahami dan mengerti keadaan di sekitar kita, kenapa dan mengapa. Di setiap situasi, sewaktu kita menggunakan pikiran kita untuk memikirkan sesuatu di masa depan, di sanalah kita mengucap syukur oleh karena Tuhan memberi idea, memberi satu pengertian yang luar biasa dalam pikiran kita orang percaya. Waktu kita sakit, kita mengucap syukur, dan di sewaktu kita sehat juga kita mengucap syukur, di mana kita tahu mengucap syukur itu adalah satu yang diizinkan Tuhan, yang dirindukan Tuhan, supaya setiap orang senantiasa mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Waktu kita sakit, waktu kita sehat, waktu kita dalam kekurangan, dan kita belajar mengucap syukur di saat kita dalam kekurangan. Sekalipun kita dalam kekurangan dalam keperluan seharian kita, sekalipun kita dalam kekurangan budget yang kita pergunakan, sekalipun kita dalam kekurangan keperluan makan setiap hari kita, tetapi jemaat yang Tuhan kasihi, jangan kita kekurangan mengucap syukur, karena itulah yang memberi kekuatan bagi kita. Nah, sewaktu kita di dalam kelimpahan, sewaktu rezeki kita diberkati dan dibantu oleh rakan-rakan kita, dalam keperluan seharian kita, dalam keperluan keluarga kita, dalam keperluan gereja kita, di waktu kita dalam kelimpahan, firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur. Karena mengucap syukur ini adalah satu perkara yang sangat diinginkan, yang sangat dirindukan Tuhan. Melihat anak-anak terang, orang percaya, mengungkapkan kata syukur. Karena dalam arti kata syukur itu, kita memiliki Allah yang telah memberkati kita. Termasuk ketika kita dalam penganiayaan atau masa-masa yang sulit. Di sana kita belajar, di mana kita dalam penganiayaan dan kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok dan masa akan datang. Dan waktu kita dan masa-masa yang sulit seperti yang kita alami pada saat ini, sewaktu kita tinggal di rumah, Tuhan
sangat rindu sekali orang percaya, orang bergelar orang Kristen, supaya mengucap syukur. Kita belajar untuk mengucap syukur ini adalah oleh karena pengucapan syukur itu yang diinginkan Allah. Setiap ungkapan itu datangnya daripada orang-orang percaya yang bergelar anak-anak terang. Sewaktu kita mengucap syukur, sikap bersukacita senantiasa keluar daripada hati kita. Berdoa dan mengucap syukur tanpa merasa puas. Sewaktu kita berdoa tanpa merasa puas, disitulah kita mengungkapkan ucapan syukur. Dan mengucap syukur tanpa batas. Dan dimanapun kita berada, apapun situasi yang kita alami, dimanapun kita ditempatkan, jemaat yang Tuhan kasihi, saya tahu ramai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ditempatkan di baris hadapan di dalam hospital sebagai perawat pesakit COVID. Dan saya percaya kamu melakukan yang terbaik, bukan hanya dilihat oleh masyarakat, tetapi kamu melakukannya oleh karena kamu menghormati Tuhan kamu yang mengizinkan kamu untuk melaksanakan visinya Tuhan bagi menyelamatkan begitu ramai manusia yang perlu dijangkau oleh kuasa Tuhan. Di sana kita mengucap syukur, sekalipun keadaan yang sulit, sekalipun keadaan yang membingungkan. Saya percaya orang Kristen yang bekerja setia melakukan kehendak Tuhan, pasti tangan Tuhan bersama dengan tangan Anda. Pasti di mana pergerakan Anda, pergerakan Tuhan tetap bersama dengan Anda. Di mana kuasa Roh Kudus, apabila kamu mengucap syukur, menggunakan waktu kamu meminta berkat hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, itu yang akan mengalir dalam kehidupan orang percaya. Setiap kesempatan yang ada itu untuk memberikan pembinaan rohani kita, di mana kita belajar untuk mengucap syukur. Setiap kesempatan yang ada, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, itu untuk memberikan pembinaan rohani kita. Dan yang bila kita mengucap syukur, Mazmur 34 ayat 2 berkata, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Mengucap syukur pada segala waktu, kata pemazmur. Apa yang pemazmur rasakan dan ia alami? Rupanya pemazmur ini lahir dari pengalaman Daud sendiri, yang dilindungi Tuhan saat melarikan diri dari Saul yang hendak membunuh dirinya. Inilah pengalaman Raja Daud yang mengungkapkan dan mengucapkan syukur pada segala waktu, karena dia sendiri, pengalaman pribadi dia, melihat Tuhan bekerja di saat dia berseru dan mengucap syukur kepada Allah. Di dalam 1 Samuel menceritakan ayat 18 menceritakan berulang kali Daud mengalami kesesakan, penindasan, dan merasa terjepit. Namun setiap kali ia menjerit meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Daud tepat pada waktunya. Dan kalau kita membaca dalam Mazmur ungkapan Raja Daud, di mana dia melayangkan matanya ke gunung-gunung meminta pertolongan Tuhan, dia meminta suara Tuhan, di mana dia mengucap syukur, sekalipun keadaannya yang dikatakan dalam 1 Samuel berulang kali Daud mengalami kesesakan, penindasan, dan merasa terjepit. Namun setiap kali ia menjerit meminta kepada Tuhan, di sana ungkapan syukur Raja Daud pada segala waktu. Mengucap syukur pada segala waktu, pemazmur mengajak para pembacanya merespon Tuhan agar pengalaman hidup mereka diperkaya. Pemazmur mengatakan,
dan mengajak para pembacanya merespon Tuhan agar pengalaman hidup mereka diperkayakan. Dan Tuhan pasti mendengar setiap syukur kita, permohonan kita, bahwa Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jemaat Tuhan, mari pandanglah Tuhan, maka hidup ini akan penuh kesukacitaan. Takutlah akan Tuhan, maka Dia akan mencukupkan semua keperluan kita. Saat Anda mengalami kehadiran atau pertolongannya, naiklah syukur, masurkan namanya di hadapan orang lain. Saat Anda mengalami kehadiran atau pertolongannya Tuhan, naikkan syukur, masurkan namanya di hadapan orang lain. Dan poin yang kedua, untuk apa kita mengucap syukur? Poin yang kedua, untuk apa kita mengucap syukur? Yang untuk berkat-berkat pribadi yang kita terima. Untuk apa kita mengucap syukur? Untuk berkat-berkat pribadi yang kita terima, yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, yang berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itulah sebabnya kita mengucap syukur, oleh karena berkat pribadi yang kita terima daripada Kristus yang memberi kesembuhan bagi tubuh kita. Melalui kematiannya, Kristus melenyapkan kesalahan kita dan hukum bagi dosa kita. Kristus membuka jalan supaya kita kembali kepada Allah. Tujuan kita mengucap syukur, penderitaan Kristus menolong jemaatnya ketika mengalami penderitaan. Tujuan kita mengucap syukur, penderitaan Kristus menolong jemaatnya ketika mengalami penderitaan. Sewaktu kita mengalami penderitaan, dan jangan kita lupa mengucap syukur, di mana kita difahamkan melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena bilur-bilurnya Kristus, maka kita sembuh. Maka penderitaan kita itu dipulihkan. Sebab itu, menjadi anak-anak terang, jangan lupa mengucap syukur, di mana kita diberi Tuhan kekuatan, oleh karena bilur-bilurnya kita disembuh. Alasannya kita mengucap syukur. Alasannya kita mengucap syukur, doa kita didengarnya. Ini alasan kita mengapa kita mengucap syukur, doa kita didengarnya. Di dalam Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 berkata, Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini yang dikatakan di dalam Pemazmur 116 ayat 1 sampai 2 berkata, Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Ini yang dikatakan oleh pemazmur. Oleh karena Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Pemazmur berkata, seumur hidupku aku berseru kepadanya, sebab doanya terjawab.
Inilah yang diungkapkan dalam pemazmur, seumur hidupku aku berseru kepadanya sebab doanya terjawab. Doa pemazmur masa kini, doanya pada masa lalu, dan doanya pada masa depan. Sebab itu ia mengungkapkan kata dalam pemazmur, seumur hidupku aku berseru kepadanya sebab dia mendengar doaku. Jemaat yang Tuhan kasihi, doa kita yang masa kini dan doa kita yang masa lalu dan doa kita untuk tujuan pelayanan misi visi orang percaya di masa depan, semuanya itu telah didengar oleh Tuhan. Pada masa lalu ia mendengarkan suaraku, kata pemazmur, dan di masa depan seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Inilah ungkapan pemazmur, karena dia sangat memahami dan di mana dia merasakan di dalam kehidupan dia penyertaan tangan Tuhan yang senantiasa menguatkan dia. Sebab itulah ikrarnya dalam hidupnya, seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Pemazmur mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kelepasan dari kematian dan menyatakan pujian. Kasih pemazmur ini merupakan respon terhadap kasih Allah yang telah menyindengkan telinganya kepadanya. Ungkapan ini didasari pada pengalamannya sendiri, dibebaskan dari bahaya maut. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong. Raja Daud, pemazmur rindu untuk membalas segala kebaikan Allah. Pemazmur mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Artinya ia ingin hidupnya selalu memuliakan Allah. Arti daripada ungkapan pemazmur Raja Daud ini, ia ingin hidupnya selalu memuliakan Allah. Yang kedua, untuk apa kita mengucap syukur? Yaitu untuk berkat-berkat Tuhan yang baru pada hari ini. Berkat-berkat yang kita terima pada hari ini. Mungkin kita membaca sebuah buku yang menguatkan iman kita pada hari ini. Mungkin kita dikongsikan oleh teman-teman melalui WhatsApp, melalui Facebook, kata-kata berkat yang memberi dorongan dalam kehidupan kita, sehingga kita mengucap syukur karena berkat Tuhan yang baru pada hari ini yang kita terima. Mungkin teman kita berkongsi kebaikan Tuhan yang menghiburkan kita pada hari ini. Saya percaya semua orang Kristen, anak-anak terang, banyak berkongsi kata-kata berkat daripada firman Tuhan untuk menguatkan antara satu sama lain, untuk menguatkan tim pelayanan, untuk menguatkan pemikiran orang percaya bahwa kebaikan Tuhan yang menghibur kita. Mungkin anak-anak dan suami istri yang sehat pada hari ini. Sebab itulah kita mengucap syukur, dan rumah tangga yang bahagia pada hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan yang baru memberi kekuatan bagi kita. Mungkin ada berkat yang tersembunyi di balik kesusahan. Di sebalik kesusahan hidup kita mungkin ada berkat. Di saat PKP ini banyak orang pemikiran mereka lumpuh. Di saat mereka stay at home ini, tapi orang percaya hati dan pikiran kita tidak pernah lumpuh. Dan di mana kita di sebalik berkat yang tersembunyi ini, kita banyak belajar menghormati Tuhan, belajar arti mempercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di
Dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulangi, dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Untuk apa kita mengucap syukur? Adalah untuk berkat-berkat Tuhan yang baru pada hari ini. Dan jangan kita lupa, jika pada hari ini ada berkat yang baru kita terima, ada perkongsian dari kata-kata berkat daripada firman Tuhan yang kita terima, dan jangan lupa mengucap syukur, karena itu yang diinginkan Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 20, Tuhan sangat rindu dan senantiasa mendengar kata-kata ucapan syukur daripada anak-anak terang. Kesimpulan daripada firman Tuhan bertemakan mengucap syukur, jangan pernah berhenti mengucap syukur. Saya percaya setiap hari dan setiap waktu kita mengucap syukur, dan firman Tuhan mengajar kita jangan pernah berhenti mengucap syukur, karena kita tahu Yesus tidak pernah berhenti memberkati kita. Sebab itulah setiap waktu, setiap pribadi kita selalu mengungkapkan ucapan syukur, karena Yesus tidak pernah berhenti memberkati kita dengan keperluan pribadi kita, dengan keperluan keluarga kita, teristimewa dalam keperluan pelayanan visi dan misi Tuhan. Pada hari ini saya telah mengungsikan kepada kita dalam Efesus 5 ayat 20 bertemakan mengucap syukur. Ada 2 poin yang telah saya kongsikan untuk kita. Yang pertama, bila kita mengucap syukur, dan yang kedua, untuk apa kita mengucap syukur. Terpujilah Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi. Semoga firman Tuhan ini boleh memberi pengertian bagi kita, supaya kita meresponi firman Tuhan ini, supaya kita melakukannya, supaya kita mempergunakan kata ucapan syukur ini menjadi kerinduan setiap hari kita sebagai anak-anak terang. Terpujilah Tuhan. Firman Tuhan yang saya kongsikan sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Stay at home. Tuhan bersama dengan kita. Amin.